Shalom sahabat Kom dimanapun berada. Di pagi yang indah ini patut kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu peduli, Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga di pagi yang indah ini kita semua diberikan kekuatan dari Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Namun sebelumnya kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, pagi yang indah ini kami patut bersyukur, berterima kasih karena Tuhan begitu peduli, Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga kami di pagi yang indah ini kami dapat kekuatan daripada Tuhan. Pagi yang indah ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapi, berkati setiap kami, terutama hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan kekuatan, kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang keluar dari bibir mulut hamba ini, biarlah itu semuanya berasal daripada Engkau. Terima kasih, kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Alkitab Injil Markus pada pasal yang ke-16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Dan firman Tuhan di pagi yang indah ini saya berikan tema, yaitu kuasa kebangkitan. Dalam bacaan kita menjumpai kata, siapakah yang akan menggulingkan batu besar itu? Mereka tahu batu besar itu sangat besar dan mereka tidak sanggup menggulingkannya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Kom dimanapun berada, apakah batu besar itu? Batu besar itu adalah problem atau masalah kita semua. Nah, problem kita itulah yang menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Siapakah yang tidak mempunyai masalah dalam hidupnya? Semua orang pasti memiliki problem masalah. Memang tidak mempunyai sopan santun, baik pendeta, pastor, pengusaha, maupun orang biasa, semuanya pasti pernah mengalaminya. Sahabat Kom dimanapun berada yang Tuhan kasihi, sekarang apa beda antara orang percaya yang punya masalah dengan orang yang tidak percaya yang punya masalah? Bagi orang percaya, batu besar itu sudah terguling. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya, batu itu belum terguling. Sahabat Kom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu batu besar itu dimeterai oleh Pilatus dan dijaga oleh tentara Romawi. Tapi karena kuasa kebangkitan Yesus, meterai Pilatus dan pasukan Romawi itu tidak ada artinya. Jika kita ingin terlepas dari masalah kita perlu memiliki kuasa kebangkitan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, dengan kuasa kebangkitan, batu besar apapun akan terguling. Kita harus bangkit dan menghadapinya dengan kuasa kebangkitan Yesus. Sahabat Kom dimanapun berada, di kubur itu malaikat Tuhan berkata,
Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, bukan? Ia sudah bangkit. Ia sudah bangkit, bukan mudah-mudahan, bukan akan, tetapi benar-benar sudah bangkit. Kemudian malaikat melanjutkan, sekarang katakan pada murid-muridnya dan Petrus bahwa ia sudah bangkit. Lihat, Petrus disebutkan di sini, walaupun ia sudah menyangkal Tuhan dan merasa dirinya bukan murid lagi karena penyangkalannya itu. Ia tetap dikasihi Tuhan walaupun ia sudah jatuh. Saudara, sahabatku dimanapun berada yang Tuhan kasihi, kita adalah Petrus-Petrus abad modern yang sering menyangkal Tuhan, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mengampuni kita. Jangan takut, sebab tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kalau kita percaya kepadanya, kita akan menyerahkan segala masalah kita kepadanya. Kita sudah menerima kuasa kebangkitan itu, dan kita harus berani menyaksikan kebesarannya kepada orang lain. Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya sekali lagi kita harus ingat bahwa Yesus telah bangkit. Karena itu batu masalah kita telah disingkirkan. Kita dapat mengatasi segala masalah kita dan menang atas pencobaan yang kita alami. Sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengalami kuasa kebangkitan, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus menyaksikannya kepada orang lain, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Sampai sekian firman Tuhan di pagi yang indah ini. Semoga dengan firman Tuhan kita semua diberkati. Kita akan bersyukur, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami semua. Kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi yang indah ini tidak sebatas kami baca, namun kami renungkan dan mampukan kami agar kami bisa mempraktekkan firman itu dari hari lepas hari. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.